Halo, kita langsung masuk ya ke pembahasan kita kali ini. Fokusnya di strategi kelima dari materi Anda, membangun hubungan luar biasa. Di catatan Anda ini disebut tiket masuk ke Liga Utama. Wah, kedengarannya serius ya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Maksudnya apa? Betul. Jadi, intinya tuh hubungan yang kuat itu bukan cuma pemanis, bukan sekedar tambahan, tapi fondasi. Ya, fondasi utama buat sukses. Personal, profesional, dua-duanya. Materi Anda ini menyoroti beberapa ide kunci nih. Ada pola spiral ganda, terus pentingnya menyaring orang di sekitar kita, sampai kekuatan mentor. Ini semua strategis banget. Oke, dan ini bukan teori aja kan? Kayaknya dari catatan Anda, ini strategi yang udah jalan, udah terbukti gitu ya di lapangan. Oke deh, mari kita gali intisari praktisnya buat Anda semua. Konsep pertama yang langsung bikin saya penasaran di catatan Anda ini soal spiral ganda, double spiral. Itu gimana ya? Iya, ini konsep yang menarik sih. Jadi gimana hubungan kita itu seringkali ngikutin pola. Ada polanya gitu. Bisa naik, positif, atau malah turun, negatif. Dan seringnya kita nggak sadar ngulangin pola itu terus. Nah, spiral menurun itu ya kayak kebiasaan jelek yang numpuk diam-diam. Nggak kerasa, tahu-tahu jadi masalah besar. Sebaliknya, spiral menaik itu justru tentang usaha sadar. Kita sengaja bangun kebiasaan baik dalam berhubungan. Oh, jadi nggak cuma pasrah sama pola yang ada, tapi kita bisa intervensi gitu ya? Bisa secara sadar mengubahnya? Tepat sekali. Jadi bukan cuma ngenalin polanya, tapi sadar kalau Anda itu punya kuasa buat mengubah. Anda bisa bikin semacam cetak biru lah, cetak biru buat hubungan yang positif. Contohnya kan ada tuh cerita Dave, si insinyur di materi Anda. Dia bantu klien muda, kesuksesan klien itu malah balik mengangkat bisnisnya si Dave. Itu kan spiral menaik yang dibangun sengaja. Menarik. Kuncinya berarti kesadaran ya. Kesadaran buat putus pola lama yang mungkin nggak bagus buat kita. Persis, kesadaran itu kuncinya. Nah, ini nyambung nih. Kalau membangun yang positif itu penting, catatan Anda juga keras banget soal kebalikannya, bilang tidak ke orang beracun. Toxic people. Kenapa ini ditekankan banget? Iya, karena orang-orang tipe ini, menurut materi Anda ya, mereka itu nyedot energi. Fokus Anda juga kesedot. Dengan apa? Ya dengan negativitas mereka yang terus-terusan aja gitu. Kayak racun lah, nguras sumber daya mental, emosional Anda. Padahal kan sumber daya itu penting banget buat main di Liga Utama tadi, istilahnya gitu. Jadi pasang batasan itu bukan egois ya? Bukan, sama sekali bukan. Justru itu melindungi aset Anda yang paling berharga. Energi sama fokus Anda. Harus dijaga itu. Oke. Kedengarannya memang perlu ketegasan di situ. Nah, selain menghindari yang negatif, catatan Anda juga nyorot pentingnya aktif cari yang positif. Disinilah peran mentor masuk. Gimana sih mentor ini bisa jadi semacam jalan pintas, seperti disebut di materi Anda? Mentor itu bisa dibilang ngasih kita peta jalan berdasarkan pengalaman mereka. Jadi nggak perlu meraba-raba di kegelapan. Ini bisa mempercepat kurva belajar Anda secara drastis. Bantu Anda hindari kesalahan-kesalahan umum yang ya ampun makan waktu, makan energi. Hasilnya Anda bisa lebih cepat capai tujuan, dapat peluang yang lebih besar juga. Kayak cerita Ashley Mesaros itu ya di catatan Anda, yang nekat nelpon calon mentor buat bisnis barunya. Nah iya itu, Ashley itu contoh bagus. Dia proaktif banget. Awalnya ragu, tapi dia beraniin diri, nanya. Dan keberanian buat bertanya dengan tulus itu yang seringkali buka pintu. Mentor jadi mau berbagi pengalaman. Tapi ini bukan soal manfaatin orang kan? Oh, jelas bukan. Ini soal menciptakan hubungan yang win-win, saling menguntungkan. Mentor juga merasa dihargai kok kalau ilmunya bermanfaat. Nah, ngomongin win-win, ini juga jadi fondasi penting yang dibahas ya. Sama ada satu teknik praktis lagi, dan sedikit lagi. And then some. Gimana kaitan dua hal ini? Prinsip menang-menang itu ya dasarnya, biar kedua pihak sama-sama merasa dapat manfaat, merasa dihargai. Ini fondasi hubungan sehat jangka panjang. Entah di keluarga, di bisnis, di mana aja. Nah, teknik dan sedikit lagi itu cara proaktif buat terus ningkatin kualitas hubungan itu. Jadi nggak stagnan. Caranya, ya Anda aktif minta masukan jujur, misalnya tanya ke rekan kerja. Ada satu hal lagi nggak yang bisa saya lakuin biar kerja sama kita makin enak? Oh, jadi kita yang minta feedback duluan ya? Iya. Ini nunjukin komitmen buat tumbuh bareng. Bukan cuma puas dengan kondisi sekarang, tapi mau jadi lebih baik lagi.
Oke, jadi kalau dirangkum nih, intisari besar dari strategi 5 ini, hubungan hebat itu nggak terjadi gitu aja ya, perlu usaha sadar. Kita perlu kenali pola kita lewat spiral ganda, terus sadar milih pola yang positif. Jaga energi kita dari orang beracun, cari percepatan lewat mentor, dan selalu bangun semuanya di atas fondasi menang-menang. Gitu ya kira-kira? Bener sekali, tepat. Dan yang paling penting, materi Anda ini menekankan kalau ini tuh kebiasaan, sesuatu yang berkelanjutan. Bukan proyek sekali jadi terus selesai, nggak gitu. Perlu dibangun, dirawat tiap hari. Makanya ada langkah aksi spesifik kan di catatan Anda? Kayak bangun benteng hubungan Anda, cari mentor secara sistematis, itu semua buat dijadiin kebiasaan. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda yang lagi dengerin. Coba pikirin deh, dari semua hubungan penting Anda sekarang, ada nggak yang polanya bisa dianalisis pakai konsep spiral ganda tadi? Mana yang naik, mana yang mungkin turun? Atau, ada nggak satu orang yang kayaknya bisa jadi mentor potensial buat Anda? Mungkin di area yang lagi pengen Anda kembangin. Siapa tahu bisa didekati dengan tulus, kayak Ashley tadi. Ya, sekedar bahan pemikiran aja buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.